Itu ilernya netes, Mbak. Halo Sobat Kautu yang Budiman, ketemu lagi bersama saya Dr. Gigi Rifki Alaris dalam satu-satunya akun edukasi kesehatan gigi yang membahas tentang praktisi-praktisi gigi ilegal dan efek samping terhadap kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu karena subscribe itu gratis, ilmunya gratis dan membuat kita selalu waspada. Hari ini kita akan mereact video YouTube yang berjudul tutorial veneer gigi di rumah sendiri #murah-meriah. Simak terus. Kita langsung aja lihat videonya. Dia udah 6.000 views dan judulnya tutorial veneer gigi di rumah. Comment are turn off. Jadi kita nggak bisa komen, kita nggak bisa lihat komennya. Channelnya namanya Mega Octavia, masih 40 subscriber. Kita lihat aja 5 menit videonya. Buat semuanya, lihat nih gigi aku patah. Giginya patah. Oke, ini kayaknya ada satu gigi yang veneernya hilang dan veneer yang lain masih ada. Jadi kita lihat dulu. Veneer, veneernya yang lepas. Daripada mahal-mahal ke dokter gigi, mendingan kita beli alatnya aja ya. Daripada mahal-mahal ke dokter gigi, mending beli alatnya aja. Dan nggak yakin juga sih, yang veneer yang pertama itu dia pasangnya di mana? Jangan-jangan juga pasangnya di tukang salon juga. Ini kayak ini. Ini komposit ya, di mereknya ini. Ini kalau di Shopee atau di AliExpress ini harganya murah banget nih, komposit. Jadi emang dijual bebas ya. Jadi barang-barang komposit kayak gini, bahan tambal, bahkan alat-alat kedokterannya sendiri itu dijual bebas dan pengawasannya emang sulit banget. Ini extra whitening. Extra whitening. Kompositnya dibilang extra whitening. Maksudnya extra white kali. Extra whitening ini pasta gigi. Terus ininya. Nah, ini light cure ini juga dijual bebas. Jangan lupa ini. Lalu ini lemnya. Apa itu lem? Apa bonding ya, pasang dulu Mbak. Lihat gigi aku nih. Kenapa Mbak? Giginya putih banget ya. Oke, bonding disiapkan. Cotton bud buat ngambil bonding ya. Oke, tetesin dulu. Oke, oles, nggak dikeringin, jadi basah-basah, dicampur aja bondingnya di situ. Dan apa akibatnya bonding yang tercampur ludah? Nanti ketika disinar itu polimerisasi atau reaksi kimianya nggak sempurna. Apa akibatnya jika nggak sempurna? Ada zat-zat sisa yang tidak bereaksi dan itu sifatnya toksik. Dia bisa mengiritasi jaringan di sekitarnya. Disinar, biru. Langsung jadi bluetooth. Udah. Lagi kena mata dulu, gedip-gedip ya. Itu sinarnya genit Mbak. Emang tahu bedanya gedip-gedip sama yang nggak gedip-gedip? Yang nggak gedip-gedip nggak genit. Oke, dikeluarkan. Ini unboxing dulu nih ceritanya ya. Ludahnya tumpah-tumpah ya Mbak. Mbak. Ya selama dia dipakai di diri sendiri sih nggak masalah ya. Jadi apa risiko yang diterima ya dia sendiri yang ngerasain. Untungnya bukan di orang lain. Cuman kan masalahnya tutorial ini akan ditiru oleh orang lain juga gitu. Jadi jangan dikira karena dia melakukannya di diri sendiri, risikonya ditahu sendiri, selesai di situ aja. Tapi kan orang yang ngelihat nih 6.000 orang ini kan jadi terinspirasi. Artinya secara tidak langsung dia juga akan merusak gigi orang-orang gitu. Jadi kenapa sih orang bikin video tutorial kayak gini kan? Kan malah jadi dosa jariah kan? Makin banyak di-share, makin banyak dilihat orang. Ini tempel-tempel tuh. Jadi emang kompositnya memang komposit untuk nambal gigi sih sebenarnya. Dan buat veneer juga bisa ya karena memang fungsinya itu gitu. Jadi emang ini bahan-bahan medis yang harusnya ya kebetulan yang dia beli sih bahan medisnya itu yang kompositnya itu emang bahan murahan gitu. Masalahnya adalah dia nggak ngerti efek sampingnya seperti apa. Bahannya itu akan mengakibatkan efek samping nggak
ke jaringan sekitar, apakah akan menimbulkan alergi atau enggak, kemudian cara aplikasinya seperti apa. Intinya kan itu kalau orang mulai main-main dengan bahan-bahan kedokteran. Berkali-kali dia itu ilernya netes, Mbak. Aduh. Jadi sama kayak bonding tadi ya. Komposit ini juga kalau kena air ludah, reaksi kimianya nggak akan sempurna. Sekalipun nanti disinar, itu reaksi kimianya nggak sempurna. Artinya ada zat kimia sisa yang tidak bereaksi. Itu akan menjadi toksik. Apalagi di rongga mulut nih, ya nanti bisa ketelan lah, atau bisa mengiritasi jaringan sekitar. Oke, disinar. Pakai sinar mode genit. Ya Mbak, buruan Mbak. Ludahnya meluap-luap. Netes. Udah? Beres katanya. Oke. Jadi gini ya, ini tuh bahan yang dipakai professional use only sebenarnya. Dan ketika dipasang di gigi, dia akan menempel secara permanen. Ya artinya tidak gampang bisa dilepas. Jadi ketika dia ditempelkan dengan tidak sesuai aturan, kemudian ada celah atau enggak, kemudian ganjel atau enggak, atau justru membuat beban gigi berlebihan atau bertambah atau enggak, itu kan dia nggak tahu karena nggak punya dasar ilmu soal itu. Misalkan aja yang paling sederhana adalah ketika dia menempel, kemudian ada celah di situ, celah akan kemasukan kotoran makanan, kemudian nggak bisa dibersihkan. Akhirnya apa? Giginya kan jadi rentan keropos. Terlebih lagi kotoran yang ada di celah gigi itu, jika dia berhadapan dengan gusi secara langsung, gusinya yang akan kena duluan, yaitu peradangan, mudah berdarah, bau mulut. Jadi meskipun veneernya putih banget, shining, shimmering, splendid kayak gitu, tapi kalau bau mulut kan nggak oke, ya nggak? Jadi meskipun veneernya kayak happy den, kayak permen ciklet, dan ternyata aromanya juga sama, baunya bau minta ampun. Aduh, nggak seru kan ya? Udah putih banget tapi baunya busuk banget. Ya, tinggal kita kembalikan ke logika masyarakat. Semoga tetap dilindungi, tetap teredukasi, dan tetap waspada. Sekian.